Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di penghujung seri manifesto komunitas perjanjian baru, di mana lewat sabda bahagia, Yesus menetapkan standar nilai dan kehidupan kepada murid-muridnya untuk dijalani sampai dia akan datang untuk kedua kalinya. Episode ini berjudul Para Pemilik Kerajaan Sorga. Seperti apakah sebenarnya ciri mereka yang memiliki kerajaan sorga? Matius 5 ayat 10 berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Dalam konteks ayat ini, kebenaran yang dimaksudkan Yesus mengacu kepada hidup dalam kebenaran, righteous living, yang sudah diajarkan di dalam ketujuh ucapan Yesus sebelumnya. Ini merupakan kehidupan yang Yesus sendiri inginkan untuk dijalani oleh murid-muridnya. Tetapi ada risiko. Kehidupan seperti ini justru akan menimbulkan kebencian dari dunia yang mengakibatkan mereka ini bisa dianiaya. Mengapa? Dengan menyadari bahwa kita ini miskin di hadapan Allah, kita bangkrut secara moral, itu saja sudah bertentangan dengan hati daripada orang-orang dunia yang menolak untuk percaya kepada Allah dan menetapkan untuk hidup sendiri, berdikari, jauh daripada Tuhan, bebas hidup tanpa Tuhan. Kemudian sikap berduka dan menginginkan sebuah pertobatan atas dosa mereka pribadi maupun dosa bangsanya, kelompoknya, hati yang hancur di hadapan Allah, tentu ini tidak mendapat penghargaan dari orang-orang dunia. Ngapain sih kamu mesti berduka-duka atas dosa dirimu atau dosa bangsa ini? Udahlah, peduli amat, begitu. Yang ketiga, orang yang lemah lembut, yang tidak membalaskan dendamnya, sudah jelas pasti dianggap lemah oleh dunia. Mereka yang haus dan lapar terhadap perkara-perkara rohani untuk melakukan kebenaran bagi Kristus, tentulah itu bertentangan dengan nafsu dunia untuk mengejar segala sesuatu yang memuaskan kehidupan materi mereka. Lalu kelima, mereka yang bermurah hati, yang memperlihatkan tindakan belas kasihan dan pengampunan, tentu sangat tidak disukai, tidak populer bagi dunia yang sudah kebanyakan kehilangan kepekaan, kepedulian terhadap orang-orang yang menderita, meringankan beban mereka. Dan keenam, mereka yang hatinya terfokus dan yang murni kepada Tuhan dalam ibadah mereka kepada Tuhan, sangat kontras dengan dunia yang penuh dengan kecemaran dan mementingkan diri sendiri. Lalu yang ketujuh, pembawa damai. Orang-orang yang bersedia untuk memperjuangkan perdamaian yang sejati dengan harga yang begitu mahal, bahkan sampai kadang-kadang adalah diri mereka sendiri. Tentu ini mengusik ketenangan palsu dari dunia yang hanya mau tenang tapi tidak menyelesaikan persoalan. Karena itulah alasan utama seseorang akan dianiaya karena mereka hidup menjadi serupa dengan Kristus. Dan penganiayaan karena Kristus ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup sebagai murid Kristus. Yesus sendiri bersaksi di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 sampai 20. "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu." Bahkan Rasul Paulus menasihatkan kepada penerusnya, yaitu Timotius. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3:12.
Dietrich Bonhoeffer yang menjadi martir di masa pemerintahan Hitler pada Perang Dunia Kedua mengatakan, penderitaan adalah lencana pemuritan sejati dan tanda gereja sejati. Dari mana orang akan tahu Anda adalah seorang murid Kristus yang sejati? Dunia pasti akan menganiaya kita karena cara hidup kita yang seturut dengan kehendak Kristus. Pemuritan berarti kesetiaan kepada Kristus yang menderita. Dan oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa orang Kristen harus dipanggil untuk menderita. Faktanya, itu adalah satu sukacita dan tanda kasih karunia kepada kita. Kehormatan. Tetapi tentu bahwa bukan berarti kita senang-senang untuk dianiaya. Bukan. Tentu salah. Tetapi karena ini adalah sebuah gaya hidup yang mengikuti apa yang Yesus sendiri alami, maka ini adalah sebuah kehormatan. Pada masa-masa yang penuh dengan tekanan dalam pelayanan Charles Spurgeon, di mana orang-orang mengkritik dia, tidak suka dengan khotbah-khotbahnya yang sesuai dengan firman Tuhan dan memberitakan Kristus di tengah-tengah masyarakat London yang saat itu tidak peduli dengan Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit itu, hampir depresi, stres berat, istrinya menuliskan sabda bahagia ini. Lalu ketika ditulis, dia tulis dengan tulisan kaligrafi yang indah. Lalu ditempelkan di langit-langit kamar tidur mereka. Harapannya adalah pada waktu suaminya mengadah ke langit-langit kamarnya, merenung-renung bahwa dia akan melihat langsung kepada perkataan bahagia Yesus Kristus. Dan itu diharapkan akan merasuki pikirannya siang dan malam. Dan ini mengatakan kepada kita semua bahwa semua orang yang mau hidup benar pasti akan dianiaya. Tidak ada yang terkecuali. Tetapi seluruh penderitaan ini pastilah akan mendapat upah bagi mereka yang bertahan untuk melewatinya. Upah kemuliaan yang tidak bisa dibanding dengan penderitaan kita sekarang ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, kata Paulus, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 17. Para pemilik kerajaan sorga adalah mereka yang melewati penderitaan sebagai murid Kristus di dunia ini. Dan mereka akan menikmati mahkota kebenaran yang disediakan oleh Tuhan, hakim yang adil. Dan kita akan menerimanya bersama dengan seluruh orang-orang kudus, para martir, para nabi, para rasul yang sudah mendahului kita. Orang-orang yang menderita karena Kristus di dalam hidup mereka. Kita berbagi kemuliaan, mahkota yang akan kita nikmati dan kita pakai. Saya ingin mengajak sahabat, coba sebentar. Bayangkan sewaktu Anda 30 detik di sorga. Bagaimana dengan setengah jam? Bagaimana dengan setengah hari? Bagaimana dengan 10.000 tahun? 100.000 tahun? 1 juta tahun? Bermiliar-miliar tahun di sorga. Tidak terbayangkan kemuliaan. Dan karena itu, semua penderitaan yang sedang kita alami ini akan menjadi tidak berarti sama sekali. Sebab penderitaan kita ini ibarat kapal layar. Penderitaan itu adalah layarnya yang akan mendorong kapal itu di dalam perjalanannya menuju kepada tempat. Ketika engkau mengizinkan Roh Kudus mendorong layar kehidupanmu, tidak peduli bagaimana besarnya gelombang ombak, selama engkau yakin bahwa angin itu terus meniup layarmu, engkau akan sampai kepada tujuan kekekalan. Dan bahkan kualitas hidupmu selama di dunia ini pun akan berubah. Saya percaya di tengah-tengah gelombang kiri dan kanan kita ini, izinkan Roh Kudus terus meniup
berhembus, mendorong layar kehidupan kita, sekalipun layar itu adalah sebuah penderitaan. Tetapi itu akan menuntun kita kepada tujuan kekal. Tetapi sekaligus mengubah hidup kita selama kita di dunia ini. Makin lama, makin menyerupai gambaran Kristus Yesus. Bagaimana sahabat sekalian memandang penderitaan yang datang dari lingkungan keluarga, sosial, atau dalam lingkungan pekerjaan kita? Karena Anda sedang hidup menurut ajaran Kristus. Apa keputusan Anda pada hari ini? Bersediakah kita untuk melewati penderitaan ini? Kitalah para pemilik kerajaan surga. Bapa di surga, aku bersyukur bahwa Yesus sudah mempersiapkan aku untuk menghadapi setiap penganiayaan dari dunia karena menjadi murid-Mu. Kiranya Roh Kudus memenuhi hidupku dan menolong aku menjalaninya dengan sukacita dan penuh pengharapan, menerima mahkota kebenaran yang Engkau sudah sediakan kepadaku saat aku tekun, bersabar, memikul setiap penderitaan dan menjalani ini karena upah yang besar menantikan aku di dalam kemuliaan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.